Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, kita masuk di kontennya Curhat Bray. Dan ini biasanya kan kita di warung KPK, tapi kali ini agak sedikit berbeda. Aku sekarang lagi ada di Semantik Coffee. Itu kebetulan punya teman aku juga. Nah, tapi mohon sebelumnya izin dulu buat para netizen di luaran sana, izinnya buka ya. Izin, aku udah prokes, udah hand sanitizer, jaga jarak. Dikit lagi jatuh ini ya kan, yang penting kita sudah 1 meter. Jadi izin dulu buka biar agak enak ngomongnya ya. Izin ya. Ya siap. Oke Bray, jadi memang di sebelah saya itu ada owner dari Kopi Semantik. Halo. Namanya perkenalkan dong. Nama saya Pramadi Bitari, biasa dipanggil Madi sih. Wih, sedapnya. Ada kopi juga lah. Ada kopi juga lah ya. Aku hampir aja bilang hebatnya. Itu loh, kalau ada yang nonton ini langsung ketawa itu yang biasa ngomong hebatnya itu ya. Itu biasa di putaran Semantik itu anak-anak. Iya. Teman Semantik pasti bilang hebatnya. Hebatnya gitu kan. Ya, pasti kalian agak sedikit kaget lah ya. Kok baru apa ya? Sudah baru terliput, tapi kok udah kayak biasa banget. Biasa banget, kayak nggak kagok lah di kamera, nggak kagok ini ngobrol ya. Karena memang kita itu sering bukan satu tongkrongan juga lah. Satu event, satu bisnis, satu tongkrongan, ya gabut-gabutan ya biasa ngobrol sama Mas Madi gitu. Dari 2018 ya? Dari sekitar 2018-an. Nah, cuma dia baru main event. Kalau kita mah udah dari belum ada zamannya pop up, kita sudah main expo. Kalau warung KPK udah main expoan dulu kan. Nah, tapi bukan itu intinya. Jadi kayak kita tuh Curhat Bray itu, jadi kita itu santai, ngobrol sambil ngopi. Kebetulan di sini karena coffee shop, jadi kita sambil ngopi, sambil biar tahu produknya tuh apa juga. Terus itu kayak mana sih perjalanannya, mungkin bisa buat kalian semua di rumah jadi kayak acuan atau kiblat, atau jadi membuat semangat mau usaha coffee shop, itu bisa juga. Jadikan ambil sisi baiknya aja. Sedikit referensi lah. Ya, sedikit referensi lah ya sama Mas Madi. Kalau aku biasa manggil Madi aja. Oke. Mas, ini kayak apa sih? Dulu itu bagaimana kalau langsung jalan ke coffee shop? Tiba-tiba langsung masuk ke coffee shop. Usaha kesini terus itu. Dan kenapa kok ketemu namanya Semantik, apalagi logonya tulip-tulip itu? Walaupun aku tahu, tapi nggak apa-apa lah, di-share dulu, di-share biar banyak yang tahu. Oke. Jadi sebenarnya sih dari 2018 ya, 2018 itu apa ya? Mungkin sedikit tidak punya duit dan lebih banyak tidak punya duit, jadi kepepet. Ya udahlah, sama temen itu bingung mau cari bisnis apa, bingung. Akhirnya dapat teman di Jakarta, namanya Hafiz, itu teman dari SMP juga. Yang udah Madi, kita buat coffee shop aja. Wah, kita nggak punya budget kan, nggak punya budget besar gitu. Coffee shop kan harus budget yang besar ya. Betul. Jadi kita, aduh gimana ini caranya?
akhirnya kebetulan dia anak perhotelan. Ya. Jadi dia tahu kita buka jalur wedding aja. Karena jalur wedding di Balikpapan pada saat itu belum ada. Dan Semantik bisa dibilang salah satunya yang propernya lah. Kopi, jadi kopi wedding pertama kali. Kopi wedding pertama kali. Di pertama kali buka tuh launching itu di akikahannya temen. Akikahan anaknya, kita masukin proposal. Kita kalau nggak salah itu 150 cup. 150 cup. Tapi sebentar dulu, aku potong dulu. Bro, bisa dimatikan musiknya? Aku lupa. Kayaknya sedikit nanti, wah pas masuk apa, copyright lagi. Oke, 150 cup, sorry. Right. Terus 150 cup. Akhirnya kita jalanin. Ketemu dia namanya Semantik, bla 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 bla, udah jalan 150 cup pertama di wedding. Langsung ya, gila, keren banget. Itu pun pakai alat yang apa adanya. Apa adanya. Itu masih, kalau orang-orang kopi tahu lah itu namanya flare. Oh, flare. Ya, nih, flare itu ya nanti ditekan gini. Kalau rock presso kan dua. Ya. Rock presso itu lebih mahal daripada flare. Ya, jadi betul. kita alihkan aja ke flare lah yang lebih murah. Ya. Dan itu budget pertama kali kita buat coffee shop itu sekitar 13 juta. 13 juta. Yang mahal itu meja standingnya, mejanya itu kita buat harganya kalau nggak salah 4 jutaan lah, sekitar 4 jutaan. Grindernya yang Baratza itu sedikit lumayan menjanjikan lah itu grindernya kan di orang-orang kopi. Itu harganya sekitar 5 jutaan lah untuk flare. Ya udah perjalanan kecil. Kira jalan. Jadi dengan budget 13 juta. 13 juta juga. Nah, jadi ini ada lagi ilmu banget nih. Ternyata kemarin ada waktu itu saya buat video pertama kali membuat coffee shop atau range budget atau kalian kalau mau buka usaha bisa kok sekitar 10 juta atau 30 50, bisa bahkan di bawah 10 juta. Manualan gitu itu bisa banget. Nah, ternyata di sini saya menemukan Mas Madi tuh budgetnya pertama kali buka 13 juta udah bisa buka. Nah, itu modal kepepet sih. Modal kepepet. Jadi the power of kepepet ya ini lagi. Rata-rata kalau orang yang mulai berhasil itu dan dimulai itu dari kepepet dan dimulai dari orang yang tidak punya duit. Itu pasti semua gitu. Kalau orang itu tidak punya uang, nanti dia akan memaksakan kehendaknya, egoisnya itu akan terpacu, akhirnya dia itu tidak main-main dan tidak kayak tukang tidur gitu loh. Jadi kayak aku ini harus apa lagi gitu. Kerja kerasnya itu lebih keras gitu, nggak nyantai lah, nggak banyak nongkrong sih, gitu sih. Terus dulu banyak nongkrong, nah itu jadinya buat coffee shop sendiri. Akhirnya, gitu. Akhirnya sudah punya coffee shop sendiri. Akhirnya nongkrong sendiri di tempat sendiri setiap hari ya. Jadi itu pertama kali dengan budget 13 juta sudah bisa buka. Nah, dari perjalanannya itu tadi, tapi namanya Semantik. Ya, langsung gitu. Namanya itu jadi ini lucu juga sih sebenarnya. Jadi kita sama teman saya Hafiz dan sekarang udah beda jalur lah ya. Ya. Itu dulu di brand lain dia sekarang. Di brand lain dia sekarang. Jadi dia bilang, ya udah kamu kumpulin 11 nama, aku kumpulin 11 nama. Dia bilang gitu. Ya udah kita satuin, akhirnya nemu akhirnya ada 2 kandidat nama. Yang pertama itu Perfektif, yang kedua Semantik. Gitu. Tapi Perfektif karena penamaannya sulit untuk diucapkan dan diketik, jadi kita pilih Semantik. Oh, gitu ya. Semantik itu artinya ilmu yang mempelajari tentang makna. Ya. Gitu. Jadi kalau dari logonya ini ada artinya juga. Logonya ini kalau tulip itu Semantik dibentuk pertama kali dan buka di Jalan Tulip. Di Jalan Tulip. Baru ada logo biji kopi karena F&B kita fokusnya di kopi. Jadi ada logo kopinya. Dan ada garis S. S-nya itu Semantik. Oh, gitu. S tengahnya itu ya. S tengahnya ini ya. Semantik. Baru dengan tagline ini, selera tidak bisa diperdebatkan. Selera tidak bisa diperdebatkan. Ya pasti banget itu sudah nggak bisa itu. Sudah kalau soal rasa ya nggak bisa. Ya kalau kamu bilang di sini tidak enak ya udah, di sebelah juga tidak enak ya sudah, di sini bilang di sini enak ya udah, kembali ke lidah masing-masing. Bebas. Bebas aja. Masing-masing lah, kecuali kamu
mau berdebat, ya kamu harus ikut kompetisi, baru di situ ada nilainya. Kalau selama kita masih mencari aja, ya sudahlah, ya kan. Intinya kita menikmati kopi, kita bisa nongkrong, kita bisa ngobrol, kita bisa berbisnis di coffee shop, ya udah. Dan yang punya coffee shop juga mendapatkan hasil uang dari situ, ya kenapa tidak gitu ya. Nah, jadi dapat lagi nih branding tuh. Ini nomor 2 nih lagi. Tadi sudah di modal, terus masuk ke branding. Tidak asal buat. Tidak, dia ternyata harus mengumpulkan dulu beberapa nama, artinya apa, filosofinya apa, garisnya apa, dari pewarnaan itu juga nggak asal bentuk. Jadi kalau kamu mau diingat brand kamu tuh memang itu harus dibuat betul-betul, nggak asal buat main-main gitu loh. Betul-betul itu mudah diingatkah atau tidak, itu di situ kunci utamanya. Jadi walaupun kamu di mana pasti akan dicari orang. Dulu Yan, warnanya ini bukan abu-abu. Apa itu? Dulu warnanya biru dongker. Oh iya. Dulu warnanya biru dongker, masih ada meja itu. Masih ada meja kita itu. Satu BPM itu di betul biru. Itu masih biru. Tapi karena kita udah pindah dan kita mengambil konsep modern, yang nggak jauh-jauh dengan putih sama abu-abu. Ya, betul. Larinya ke situ. Larinya ke situ. Iya. Jadi di branding lagi. Di branding ulang. Nah, Semantik itu brand lokal Balikpapan yang mempunyai packaging yang unik ya menurut aku. Dari kotakan boxnya itu, terus itu sampai ada juga yang dia masih cup plastik gitu kan, ada gagangnya juga. Itu juga unik banget. Terus itu sampai sekarang ini yang terjadi Petcan. Namanya Petcan. Apa? Petcan. Petcan. Nah, Petcan sampai sekarang seperti ini gitu loh. Terus ini perjalanannya itu dari udah berapa lama ini? Ini sudah 6 bulan di sini. Di sini 6 bulan. Kalau dari pertama kali buka? Dari pertama kali buka udah 3 tahun. Artinya dengan 3 tahun itu tidak bisa langsung buka besar. Oh, bisa. Perjalanan, dan itu akhirnya punya story tersendiri lah ya. Ada sejarah dan akhirnya ditumpahkan di produknya. Dari packaging berubah dan akhirnya dia mendelegasikan perjalanan itu di sini. Benar. Wih, mantap ya aku ngarang ceritanya. Tapi ini beneran. Ceritanya di sini. Ceritanya di sini. Ayo di sini ini. Dulu di sini ada affogato, menu affogato. Terus sekarang udah nggak ada menu affogatonya. Baru di sini ada packaging yang lama. Packaging yang lama itu ada tagline-nya. Jadi selera, garis tidak bisa diperdebatkan. Nah, di garis itu nama pembelinya. Biasanya tidak, ditulis. Ya, selera Brian tidak bisa diperdebatkan. Oh iya, buat nama gitu ya. Sampai sedetail itu ya membuat orang tuh biar bisa mengistorikan atau mengfitkan itu produk gitu ya. Itu dipikirin banget. Oke, ini cakep. Ini di Sepinggan dulu. Di Sepinggan. Ini tempat kedua. Jadi pertama itu kita ngebukanya di garasi. Bukanya di garasi. Garasi rumah ya. Gara-gara waktu acara pertama nikahan itu kita kasih brosur nama, brosur sama inilah card name gitu kan. Kita kasih. Baru ada, saya ingat banget itu sampai sekarang itu. Jadi ada ibu-ibu datang ke rumah yang kita nggak ngapa-ngapain lagi diskusi soal semantik, ibunya datang tiba-tiba, Mas mau beli kopi dong. Hah, kopi yang waktu di acara itu, padahal kita nggak jualan gitu ya. Jadi dulu menunya semantik itu cuma 2, strawberry coffee sama classic coffee. Ya itu aja ya. Iya, jadi kebetulan kita masih ada stoknya kan. Ya udah dibuatin. Ibunya itu dari Gunung Malang, tapi aku nggak tahu namanya siapa. Kita buatin 2, strawberry sama klasik. Jadi kita kasih ke ibunya. Abis itu selang setengah jam tiba-tiba datang Grab. Dan itu pun kita belum ada daftar ke Grab. Baru Grabnya bilang, Mas ini ada orang mau pesan ke sini strawberry coffee 2 katanya. Waduh, kita bingung kan mau ngasih harga berapa. Jadi ya kita kasih harga 20.000. Kita kasih, udah selesai. Abis itu diskusi lah. Kebetulan sama istriku juga diskusi. Kita mau jualan di garasi gimana? Ya udah, buka aja. Pertama kali kita kasih diskon, kita jualan harga 16.000 kalau nggak salah kita buka. Akhirnya, lancar sampai sekarang. Malu juga dulu kan buka di garasi, tapi ya udahlah, enak, cuan banget kan. Cuan, akhirnya enak lah. Kalau di garasi itu lebih enak kan, karena
karena customernya itu lebih intim lah. Jadi duduk kita ngobrol, bisa ngobrol kayak gini, ngobrol sana sini. Dan banyak sampai sekarang customerku yang lama itu sampai sekarang berteman. Sampai sekarang berteman. Termasuk aku berteman. Dia kalau di acara BPN Go itu sudah bootnya udah 2 aja udah. Bisa 4 ya, 4 ya. 4, 3 gitu. Jadi paling mencolok aja dia. Ya, jadi kayak kalau eventan itu kita tuh harus norak sebenarnya, jadi bahan perhatian biar orang datang gitu sih. Jadi seperti itulah ya. Datang di acara dimarahin kenapa tutup, aduh. Nah berarti kalau Rins tadi kan bilang dari 16.020, akhirnya sekarang udah jadi penentu dong kalau masalah harga dong. Udah jadi penentu. Berarti sekarang tuh jualnya dari harga berapa? Sekarang segmennya Semantik itu kan pindah ya. Dulu kita menengah ke bawah, sekarang kita menengah ke atas. Oke. Ya. Jadi range rata-rata harganya itu dari 25 sampai 33.000. 25 sampai 33.000. Itu standar kopinya ya, tapi kalau misalnya Americano itu biasa 20.000. 15.000. Ya sih. Dengan cara pelayanan dan dengan cara kemasan, terus itu dengan apa yang didapat, contohnya kayak di sini kita dapat minumannya, dapat tisunya, terus itu dapat sedotannya. Tisunya sepele tapi ada rebranding lagi di situ, ada tulisannya lagi. Ya itu sepele banget tapi itu ngena banget sih sumpah. Ini itu juga ya, sedotannya ngikutin transparannya ini sebenarnya. Oh, sedotan juga ternyata ngambil transparannya ini juga tuh. Jadi semuanya diperhitungkan banget. Terus itu dari cup yang panasnya. Ini cup terbesar yang pernah aku lihat. Nggak pernah. 12 oz. 13 ya? 12 oz. Karena di tempat lain itu 8 oz. Nah, tempat lain tuh 8 oz kecil. Tempat saya aja Kopi Dewa itu aja 8 oz. Ya, sekitar 8 oz kok. Di sini dapat yang 12 gitu itu besar gitu. Artinya menjual harga, ada harga tapi ada kualitas tempat dan ada kualitas rasa di situ. Dan betul lagi dia menjual harga di situ dan udah diperjelas segmennya siapa. Tapi kalau kalian tetap memaksakan, misalnya kalau kalian maaf nih ya, kalian nggak bawa duit banyak, terus itu kalian masuk sini, terus kalian bilang mahal, ya berarti segmentasinya kalian bukan ke sini gitu. Itu banyak sih, itu banyak banget. Ya, bukan ke sini. Kalau saya memang ngakuin Semantik mahal, tapi sesuai gitu loh, apa yang saya dapat minumannya, apa yang saya dapat perlakuan dari baristanya, apa yang saya dapat perlakuan dari pelayanannya sampai ke ownernya, itu saya dapat semua gitu loh. Ada juga yang murah ya, mungkin sekedar kita nongkrong, say hello, duduk, ya udah gitu aja gitu kan. Kan kalau kopi itu kan bukan sebatas itu gitu loh. Kita dari kopi itu bisa dapat yang lebih jauh, bisa memunculkan dari obrolan itu bisa jauh kemana-mana lah, ngawuridul itu bisa kemana-mana sebenarnya kalau dari kopi. Balik lagi ya, ilmu yang mempelajari tentang makna. Nah, ilmu yang mempelajari tentang makna, memang betul itu. Semantik tuh ujung-ujungnya kembali lagi ke situ. Keren banget sih Semantik nih. Iya loh. Memang aku memang harus diakuin juga ya, salah satu brand yang jadi pertimbangan aku, brand lokal yang aku perhatiin dan aku ikutin dan aku sampai sekarang jadi pelanggannya juga. Dan sempat kugodain juga dulu. Ya, semoga nanti kita jadi. Iya, semoga karena memang aku orangnya sulit banget untuk ngeliat brand, sulit banget untuk mau kerja bareng. Tapi di Semantik itu kayak anjir jatuh cinta banget gitu loh. Ini apa sih? Simple. Kalau tahu yang dulu yang di Sepinggan dekat BLK, simple banget tempatnya, ndak aneh-aneh, kecil, putih, mungil gitu, tapi kayak aku tuh harus ke situ. Bayangin aja dari MT Haryono aku ngapain ngopi malam-malam ke sana. Bawa anak, bawa istri lo, beneran mau malam, mau siang, sore.
pasti ada kalau kesana udah diniatin minum apain gitu, itu sampai kena banget karena memang itu tadi selera tidak bisa diperdebatkan, susah nyari selera kita tuh sulit banget. Aku minum kopi keliling, minum kopi di mana-mana dan apa namanya sampai saat ini udah mulai belajar roasting juga ya kan, udah nyiumin kopi aja itu udah sama mentor aku tuh udah nyomin kopi, tapi ya tetap aja oh ya punya style tersendiri memang, dan akhirnya juga ya aku minumnya juga kurang lebihnya ke sini sih gitu sih kalau untuk semantik ya. Kita juga jangan membanding-bandingkan ya, brand ini, benar, makanya selera betul. tidak bisa diperdebatkan. Ya jadi ya itu kembali lagi kalian mau minum di mana aja itu bebas aja bebas lah ya, selera itu ya udah masing-masing, jangan ini si A itu si B gini, dan kalau kamu juga datang banyak pendekar aku mau gini ya buat aja sendirilah ya. Kalau kamu datang ke sini ya inilah karakteristiknya semantik menengah ke atas dengan harga segini, dengan branding seperti ini, dengan apa yang kamu dapatkan dan dengan pelayanan yang seperti ini ya. Selamat datang di Semantik, ya kan? Wow, ini perjalanannya Semantik nih, kalian sudah mulai tahu ya kan? Mungkin kemarin juga banyak belum tahu, ownernya juga nih akhirnya tahu. Nah, Mbak Ayunya juga lagi hari ini nggak ada, kalau ada ini langsung kita tembak lagi nih. Karena biasanya ngobrolnya bertiga juga aku gitu. Apa nih? Coba kasih tahu juga buat teman-teman yang ini kan masanya PPKM nih, ya kan? Tambahan dikit deh. Kan dirimu kan sudah kurang lebih 3 tahun untuk menjalankan ini ya. Mungkin buat di luaran sana, buat teman-teman coffee shop atau pelanggan-pelanggannya Semantik, bisa kasih masukan buat mereka tuh lebih biar sehat atau usahanya lancar. Ya kasih sedikit lah sebelum kita tutup. Yang jelas sih harus sabar aja sih yang pertama ya, kalau PPKM ya udah kita harus ngikutin peraturan pemerintah dulu sih yang pertama. Karena itu kan kita ngomongin kemanusiaan soalnya sekarang ini, bukan ego kita lagi kan, kemanusiaan. Soalnya memang sulit banget di rumah sakit, lagi chaos juga. Menurut saya sih memang harus ngikutin peraturan pemerintah. Kalau memang bisnisnya lagi hancur, semuanya lagi hancur juga kok. Kopi shop juga lagi pada down banget sih, pasti pendapatannya jauh banget, bisa turun sampai 70%, itu pasti dengan orang yang biasanya nongkrong untuk minum kopi sekarang cuma take away di rumah, males banget sekarang orang, mending buat sasetan aja di rumah. Ya mau nggak mau kita harus potong harga, promo gila-gilaan. Kita kasih pengertian ke karyawannya juga kayak gimana, karena itu ngaruh banget sih, semuanya tuh rentetan banget. Kalau kita maksa ego untuk buka ya ujung-ujungnya juga nggak akan bagus sih. Kasihan buat rakyat-rakyat yang lain kan, yang kena sakit corona ini. Semuanya pengen corona itu berakhir, semuanya, dari rakyat paling kecil paling tinggi juga pengen semuanya berakhir sih, karena bahaya banget kan. Nah kalau buat kopi ya itu promo, terus sosial medianya dilancarkan terus. Inilah kasih pelayanan yang terbaik lah, misalnya antar aja kopinya ke tempat pelanggannya atau gimana, itu bebas lah, dikombin dengan menu makanan, dikombin dengan menu minuman, itu wajib sih. Wajib. Tuh keren banget tuh ya kan masukannya. Wih, baru kali ini aku lihat bijaksana sekali ya. Bijaksana. Tertata sekali, biasanya tidak seperti itu, tapi itu ya itulah, kalau ada yang baik, kalau ada sisi yang positifnya silahkan kalian ambil. Oh ya, ini aku harus cobain dong ya. Ini apa nih? Orange Truffle. Jadi rasanya itu ada coklat, ada orange, tapi ada kopinya juga. Perpaduannya unik sekali, gila. Kalau yang sebelah sedikit. Itu? Kalau ini menu paling bersejarah ya, sama strawberry coffee. Berarti ini cara bukanya, ini dia ke sarden. Tarik begini. Nah, itu tarik, baru ditarik gini. Siap. Wah, kayak sarden. Ya, dicobainnya. Oke, siap. Kita cobain dulu. Kan ada di depan nih. Berarti ini tetap ada kopinya.
Tetap ada kopinya, cuma kopinya Bismillah. tidak terlalu berasa. Tidak terlalu berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih. Oh iya, iya betul. Kopi nggak terlalu berasa. Ada orange-nya. Ada orange-nya sama coklat yang tadi. Nah, semuanya balance sih. Aku lebih dapat ke orange-nya. Orange-nya. Ya, kopinya nggak terlalu. Kopinya kayak Dikit banget. ada sensasinya aja gitu. Pahit-pahit sih. Coklatnya dia. Ini coklat kayak bubuk begitu. Iya, Ya, powder dia ya. Udah. Makanya dia kayak Makanya dia ada butir-butir gini ya. Enak nih ini kalau mau dapat kopi yang seger lain daripada yang lain, ada campuran orange-nya, ya ini kalian kayaknya wajib cobain ini. Rasanya nggak lucu sih, kayaknya seger-seger gimana gitu. Ini kalau cewek mungkin suka ya kan, karena ada cewek itu kan sukanya kecut-kecut kalau makan gitu. Nah ini kayaknya ceweknya suka nih, kalau cewek-cewek yang anak-anak muda kinian sekarang kayaknya suka ini. ada dua Yan signature-nya, Naked Pink sama Orange Truffle. Oh, Itu yang ada di Semantik. itu ada di Semantik. Gitu. Yang paling laris sih Naked Pink. Naked Pink. Naked Pink itu Nah. cewek-cewek pasti Naked Pink. Kalau untuk produk nanti kita next episode. Ya, kalau untuk saat ini kita klop dulu. Ya, biar kalian itu penasaran bisa ngikutin episode-nya tentang Semantik. Oke, Mas Madi, kita sampai di sini dulu ya. Thank you ya, udah Thank you diizinin aku datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol. Nanti aku pasti akan ngeliput yang lain karena aku masih penasaran tentang Semantik ini. Siap. Mumpung dirimu masih bisa diganggu, jadi saya mau ganggu habis-habisan. Oke ya, bisa ya, aman ya? Aman. Oke, itu aja Bray. Sampai ketemu di next episode selanjutnya. Bye. Dadah.